Ya. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kita Formatur BM Faksi Psikologi MKT. Ya, santai-santai saja. ya kita santai aja. Oke, apa kabarnya semuanya teman-teman ini? Baik dong. Baik. Boleh dikenalin satu-satu mungkin dari ini apa ini? Apa Dari sebelah. Dari kanan dong, dari kanan. Boleh. Hai guys, aku Dina, kadetnya Medipo. Wih, lanjut. Halo teman-teman, aku Desika, kadetnya Sosmas. Dan saya Arya, kepala departemen dari hubungan SMA. Halo guys, aku Fadil, kepala departemen kaderisasi dan pembangunan sumber daya manusia. And guys, kenalin aku Abai dari Kadep dari Departemen Pengembangan Mahasiswa. Wih. Itu begini. Oke, itu tadi adalah formatur yang hadir pada hari ini, dan sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya di sini sebagai host yang akan memandu jalannya bincang-bincang kita pada hari ini. Podcast dengan ini. Podcast. Oke, mungkin dari tadi kan dari kanan, sekarang kita ke kiri. Apa ini? Apa ini? Kak Abai. Oke, terima kasih. Atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kita lanjut lagi guys ke Mas Arya. Oke, baik. Formatur keluarga Luar biasa ya Mas Arya ini. Kenapa tuh Dan bisa? besar-besarkan duluan ini. harus diganti. Tolong pegang dia kalau tidak terbang. Kayaknya 5 menit nggak cukup, 5 jam. 5 bulan. Saking banyaknya obrolannya. Banyak Singkat sih. aja ya. Mulai. Oke. Gimana kabarnya Mas Arya ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Saya dengar Mas Arya banyak job ya akhir-akhir ini. Wih. Alhamdulillah. Sebelum kesini dari job mana lagi nih? Sempat ke Malaysia dulu ya tadi ya. Wih. Lalu transit ke kosnya Padi. Jadi 5. Transit dulu tadi. Emang Oh, jadi kebetulan kosmu di tempat transit ya. belakang rumah emang kendaraan. Aku kayaknya kalau buat transit tuh kosmo. Nice. Lebih baik. Oke. Ini dia sih Mas Arya. Mas Arya berarti di KE ya? KE. Boleh dijelasin dulu Mas, KE itu bergerak di mana? Oke teman-teman. Sebelumnya HE itu singkatan dari hubungan eksternal. Saya sendiri sebagai kepala departemennya. Jadi HE itu sesuai dengan namanya hubungan eksternal. Jadi kita nih berbanding kembali lagi dengan Fadil tadi, karena berfokus ke internalnya, kalau kami ke eksternalnya. Dan eksternalnya bukan hanya di mahasiswa UMKT saja, tapi juga ke instansi, organisasi, dan segala macamnya pokoknya. Jadi di HE ini kita ada beberapa program seperti untuk menyediakan atau fasilitas untuk MOU, tiap kegiatan-kegiatan yang ada di BEM. Terus kami ada delegasi juga untuk kegiatan-kegiatan dari normal lain itu disampaikannya melalui departemen HE. Jadi itu. Terus juga misalnya ada instansi yang mengajak kerjasama juga melalui hubungan eksternal. Kemudian juga kami itu ada proker yang namanya itu instansi fisik. Apa itu Pak? Instansi fisik ini cocok buat teman-teman yang sangat ekstrovert sekali. Terus juga untuk teman-teman yang suka mencari relasi yang khususnya kayak orang-orang penting gitulah. Kemarin kami itu Pemangku jabatan. Silakan. Apa? Oke. Mantap. Kita lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya. Banyak sekali pertanyaannya. Mending di scroll, habis itu biar random lah. Iya, di random. Iya. 1, 2, 3. Hop. Ayo, hari ini gini ya. Ya. Oke.
ada pertanyaan nih dari Gak usah disebut gak sih? Gak usah disebut ya. Dan kita pastinya orang yang udah dengar terus nggak pilih ada perasaan ketimpangan gitu. Siap. Langsung pertanyaannya aja. Ada yang nanya mana wagubnya kak? Nih, wagubnya. Wagubnya mana ya kak? Wagub baru nggak apa yang lama ini maksudnya. Oh nggak tahu Kita ya. perlu klarifikasi dulu. Oh, iya. Wagub yang lama yang mana? Wagub yang lama. Tolong nanti di komen klarifikasi ya. Iya, Ini wagub yang Ini lama. wagub Yang mana? Silahkan di komen ya. Karena kebetulan udah kepilih ya wagub. Oh iya betul. Ah silakan di komen lagi. Gimana Kita setuju nggak wagub bang kita siapa? Nanti aja. Nanti. Oh, kau wagub yang lama? Ah, Kayaknya nanti juga. Wagub yang lama nanti aja. Sudah. Itu apa? Oke nanti. Nah, kalau cari aja di Instagramnya Kalimantan Timur. Kita udah sampai sana. Kita sampai sana saja. Apa digebuk? kan kamu ini Tolong diedit. Kok makin diatain ke situ sih? Tolong diedit. Ditit ya tadi ditit. Kak Dina tolong ditit ya. Ya, gitu. lanjut ya. Oke, untuk pertanyaan yang barusan silakan di komen lagi. Nanti kita jawab di part yang kedua. Oh, Gitu. Oke, kita scroll lagi, kita scroll Lagi, Kak? Ayo, 1, 2, 3. oh, Oh, ini. wih, gokil. Oh ini ada pertanyaan menarik banget ini. Menurut kalian semua, langsung aja ini ya, gak usah satu-satu. Ini rebutan nih, pertanyaan rebutan. Enggak ya? Barang-barang apa gimana ini? Ya. Gak apa-apa, langsung aja. Kali aja kalian satu pendapat gitu. Ya, kali aja satu pendapat. Oke, kita siap-siap nih. Menurut kalian semua, Ah, belum. Oke. bukan quiz mas. Menurut kalian semua, satu orang yang paling rajin di BEM itu siapa? Langsung. Dan yang pasti nih, posisi. Satu orang. Ada satu orang di Indonesia. Ini satu kampung. Kampung ini. Satu kampung ini. Toma. Aku tahu. Aku ya. Ah, Satu orang kan. ya. Dari BSDM di otak. Ada fotonya. Kadina tadi siapa? Komang. Omang, Fiona. Dari Semuanya rajin, guys. Semua rajin, tapi yang paling rajin yang menurut Kadina, Omang. Yang menurut Abai, Fiona. Terus menurut Kadina, pada aku sependapat dengan Anda. Aku ambil. Fiona ya. Justru Fiona. Justru malah kayaknya harusnya Fiona jadi kepala departemen. Karena dia yang lebih aktif. Kalau saya sebagai Pak Kadin ini. Oke. Emang Fiona ini kita bahas Fiona sebentar ya. Boleh. Tapi kita gibahin Fiona. Enggak. Fiona tolong ya, Fiona. Fiona. Di menit ini. Fiona nih sebagai apa di KPSDM? Kalau Fiona sendiri di KPSDM dia sebagai sekretaris departemen buku. Oh sekretaris. Tuh. Wow. Sekretaris. Berarti nominasi sekretaris paling aktif salah satunya Fiona juga. Betul. Kalau ada ya. Ini aku sarankan Fiona sekretaris BEM periode Sekretaris depan. Jenderal. Sekjen ya. Sekjen. Mau? Aku sarankan. Kalau capek Aku gimana? sarankan. Bagus sarannya. Ya. Kita tampung dulu. Kenapa Mas Wahyu? Itu bagus sarannya. Silakan untuk gubernur tadi siapa? Gubernur Terpilih Harun. Gubernur terpilih si Mas Harun tadi dipertimbangkan yang selanjutnya saja. Karena ada dua nominasi nih yang memilih Fiona sebagai orang yang aktif. Iya. Sudah ada dua orang nih. Kalau 3 orang, Sudah. Davis. Pilih. Sudah pilih cantik. Oke lanjut. Saya. Mungkin kalau dari saya pasti ujung-ujungnya juga sekretaris ya, khususnya di sekretaris hubungan nasional itu ada Dewi. Oke itu mantap sih, selalu membackup saya ketika saya sedang tidak bisa aktif atau tidak ada merespon beberapa waktu itu kadang Dewi yang agak tapi tetap konfirmasi dulu dengan saya dan juga
banyak sekali surat-surat yang dikerjain oleh mataku. Oke. Respect Devi. Speaking. Hashtag. Respect. Mantap, Dewi. Lanjut dari Rizka. Kalau aku Ziza sih, waktu Aziza. Sekretarisku di sekretaris juga ya? Ya, karena yang paling tahu isi hati sekretaris dong. Harus yang diri dong. Betul. Karena kalau Ziza itu orangnya karena aku orangnya bawel banget. Oke, kita lanjut ke Kak Jessica. Menurut Kak Jessica, satu orang yang paling aktif di BEM. Kalau saya sih dari sosmed juga, namanya Waktu Aziza. Sebenarnya kalau di sosmed tuh banyak banget ya yang aktif, tapi spesifik sih lebih ke Ziza gitu. Yang lain juga sama, tapi ini karena disuruh pilih satu, jadi saya pilih sekretaris saya. Alasannya karena Ziza itu anaknya aktif banget dan bisa mengimbangi saya juga sih. Karena saya orangnya cukup bawel dan cukup lutut, dan dia itu yang bisa mengimbangi, dan dia kerjanya cepat juga. Oh. Dan waktu Kak Liza itu sekretaris dari Sosmas. Iya betul. Oh. Banyak yang milih sekretarisnya sendiri guys. Iya. Jadi kan banyak, berarti lebih dari satu banyak. Oke, lanjut. Si Atia tadi lagi mengangkat telepon. Mungkin tanda-tanda di sini. Iya. Mana ada? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Tadi ada yang nanya spesifik langsung ke Mas Fadil. Menurut Mas Fadil nih, gimana cara manajemen waktu yang baik antara itu kuliah, kegiatan sosial, ataupun semisal dia berorganisasi. Nah, itu gimana cara manajemennya? Oke, kalau Silakan Mas. dari aku ya, cara manajemen waktuku bagaimana antara kita membagi waktu antara kuliah, Sosialnya, berarti sosial ini kayak pertemanan gitu ya, betul, ataupun di masyarakatnya. ke masyarakat. Oke, dari tiga ini menurut aku kita harus memprioritaskan dulu yang mana yang penting. Kita harus bisa melihat nomor satu itu apakah organisasinya, apakah kuliahnya, atau apakah sosialnya. Jadi kalau dari aku nomor satu itu adalah kuliah, gitu. Karena kita masih di UNKT itu tujuan utamanya adalah kuliah. Organisasi adalah tempat di mana kita mengembangkan diri, gitu. Berarti nomor tiga adalah sosial, seperti kayak kita nongkrong atau segala apa gitu. Oke, kita bahas dua dulu ya, antara kuliah dan organisasi. Nah, kuliah memang penting, tapi organisasi juga penting karena menurut aku ketika kita udah memilih organisasi berarti kita harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan itu. Gitu. Jadi kalau seandainya nih ditanya Dah. Juli. Gimana nih? tadi itu Mbak. Aku ulang yang ini aja kali ya. Iya betul. Mau pulang, mau Sekali-sekali. terakhir. Baik. Oke, sebelum kita menutup bincang-bincang kita pada hari ini, kita jargon dulu ya teman-teman. Oke. Jadi kita. Ya, ini ada jargon sendiri. Apa tuh? Bentar ya. 1, 2, 3. Pragatisilah maju berkembang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, bye. Bye.